Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Kita mengucap puji dan syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita, yang telah rela mati di kayu salib. Sebentar lagi kita akan menghadapi 17 Agustus, yaitu kemerdekaan, tapi rasanya belum merdeka, ya kan? Hanya kiasan doang merdeka, tapi kita belum merdeka. Sebelum itu kita mau satu dulu. Sepanjang minggu yang sudah kita lalui, hari-hari yang sudah kita lalui, begitu banyak perbuatan kita salah atas kepada Tuhan melalui apa yang kita berbuat, dosa yang kita lakukan ataupun tidak kita ketahui. Tapi kita selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan, Tuhan mampu mengampuni kita karena Dia Allah yang luar biasa. Mari kita angkat satu pujian, yaitu Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak mengerung hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpai keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa jangan salah diri, percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelap kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dengan segala dirimu, percaya Dia
Dia hanya sejauh berseru. Namanya berdoa bukan menghampirimu, percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami selalu berseru kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah tempat kami untuk berseru. Karena Engkaulah tempat kami untuk menghadap. Karena Engkaulah tempat kami untuk bersujud kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kadang kami selalu percaya, kadang kami rasa Engkau jauh, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sejauh doa yang kami harapkan ya Tuhan. Tidak sejauh napas, hanya sejauh napas yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami memusrahkan diri kami ke dalam kasih-Mu ya Tuhan. Engkau tahu seminggu yang kami lalui Tuhan, apa yang kami perbuat, mungkin ada kami salah berbuat, berdosa kepada-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, karena kami adalah manusia mempunyai kekuatan, kemampuan dan keterbatasan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang datang ke dunia ini untuk mengampuni kami, untuk menghapuskan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah ini dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap puji dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Hati yang tenang, kami sedang berkaturan, hati yang gembira, Tuhan sedang, hati yang tenang, adalah orang seperti orang, hati yang senang, hati kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Amin. Sekarang
Salam Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Bapa bahwa Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Tuhan yang telah memimpin perjalanan kehidupan kami hingga sampai saat ini. Kami telah melewati 7 bulan di tahun 2025. Itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kemampuan dan kepintaran dan kehebatan kami, tapi semua itu kasih karunia Tuhan yang telah menolong dan memberkati kehidupan kami semua. Jika kami bisa masuk di bulan Agustus ini, di minggu yang pertama, semua karena kasih dan anugerah dan pertolongan Tuhan, rahmat Tuhan yang telah menuntun, membimbing, menolong, bahkan juga memberkati kehidupan kami. Bapa di dalam surga, dalam kerinduan kami sebagai umat-Mu, kami selalu haus akan kebenaran firman-Mu. Bagaikan rusa yang rindu akan sungai, merindukan kehidupan di dalam perjalanan kami sebagai umat-Mu, bahwa hidup tanpa kebenaran firman Tuhan, kami akan menjadi liar. Kami tidak bisa berbuat apa-apa sesuai dengan rencana-Mu dan rancangan-Mu dalam kehidupan kami sebagai manusia yang Kau inginkan untuk bisa mendapatkan kekekalan hidup. Olehnya kami butuh Tuhan dalam hidup ini, di dalam kehidupan kami. Kami percaya, mengamini dan mengimani bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang dalam jalan kebenaran hidup kami ini. Olehnya kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, komunitas, bahkan juga sebagai masyarakat yang ada di bangsa ini. Bapa, saat ini sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, sadarlah kami Tuhan, kami adalah debu tanah yang Kau bentuk, Kau buat. Olehnya kami bergantung dan berharap meminta hikmat dan marifat kepada-Mu, serta kekuatan yang daripada-Mu. Berikan kami roh yang daripada-Mu, dan kami percaya Tuhan, Engkau yang bertakhta di sorga, Engkau yang sangat mengasihkan. Kami percaya Engkau yang akan berikan kami roh hikmat, roh pengetahuan, roh pengertian, apa kami mengerti akan kebenaran firman. Olehnya, sebelum kami lebih lagi masuk dalam kebenaran firman, biar Engkau yang ambil alih tempat ini. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus mengasihi hati dan pikiran kami, agar benar-benar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar siang ini dapatkan tempat dalam hati, dalam kehidupan kami, dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Mohon belas kasihan-Mu, mohon pengampunan yang daripada-Mu, agar kami layak di hadirat-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa mengucap syukur sambil memohon pengampunan daripada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Kitab Perjanjian Baru, di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat yang pertama. Ibrani pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab dan mungkin juga punya aplikasi Alkitab di HP masing-masing, bagi yang sudah dapat katakan amin.
Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya undang kita berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tuhan membaca ayat yang genap sampai ayat yang terakhir. Kita akan baca bersama-sama di ayat yang ke-6. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul atau perikop nasihat dan doa selamat. Pelihara kasih persaudaraan. Ingatlah orang-orang hukuman, seolah-olah kamu sendiri orang hukuman. Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Janganlah menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Mungkin dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih. Sekian, silakan duduk. Salam bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya baru kali ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GKRI Epifania. Saya dengan istri datang atas undangan dari hamba Tuhan Boksu Paran, yang juga adalah teman kuliah waktu di STT Lintas Budaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya hanya mengambil satu ayat saja yang menjadi tema di dalam perenungan kita atau khotbah saya hari ini, yaitu di ayat yang pertama, pelihara kasih persaudaraan. Itulah tema atau khotbah di siang hari ini. Mungkin saja ini bukan hal yang baru. Mungkin juga sudah pernah dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada, yang pernah berkhotbah di atas mimbar, termasuk hamba Tuhan Pendeta Paran, mengenai pembacaan ini dan juga mengenai uraian khotbahnya kepada jemaat. Kata pelihara di sini memang bukan sebuah kata yang mudah. Tapi sebelum saya lebih lanjut masuk lebih dalam, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa kitab Ibrani ini oleh beberapa penafsir belum memastikan siapa penulis yang sebenarnya. Ada penafsir mengatakan bahwa Ibrani itu ditulis oleh Paulus. Tapi juga ada yang berkata bahwa kitab Ibrani ini ditulis oleh Apolos, teman pelayanan Paulus waktu di Korintus, bahkan juga sempat ke Efesus. Waktu itu bisa baca di Kisah Para Rasul. Tapi juga ada yang berkata bahwa mungkin juga itu ditulis oleh Petrus. Dan kitab ini memang ditujukan kepada bangsa Israel, dalam hal ini bangsa Yehuda yang kita kenal atau Yahudi. Bagi mereka yang sudah terserang atau sudah terdiaspora. Karena keadaan situasi pada waktu itu, para orang Kristen tidak lagi banyak menetap di Yerusalem. Bahkan mungkin di sekitarnya Samaria, Yudea, dan yang lainnya. Tapi mereka sudah ada di beberapa tempat, baik yang ada di Asia kecil,
ada di daerah Yunani dan juga ada di bagian Makedonia maupun juga yang ada di Akaya. Di mana daerah-daerah ini yang notabene-nya juga adalah orang-orang yang kaum Yahudi, tapi juga mereka yang sudah menerima Injil itu. Jadi Ibrani ini ditulis untuk mereka yang ada di luar Yerusalem, di luar tanah Israel. Tetapi juga bagi mereka yang memang mau menerima, karena pada masa-masa itu tidak semua daripada para rasul yang menyampaikan firman itu langsung diterima begitu saja. Selalu ada tantangan, selalu ada hambatan, selalu juga ada katakan desas-desus yang membuat mereka bisa saja para rasul ini terpojok dalam hal mereka seperti Paulus itu pergi ke beberapa tempat di Filipi, di Efesus, di Galatia. Mereka bertemu dengan kaum-kaum Yahudi yang memang masih kuat dengan Taurat mereka. Jadi sewaktu mereka memberitakan firman, seringkali mereka harus berhadapan, harus ada kontra, walaupun tidak kontra. Paulus tidak selalu mau kontra fisik, tapi dia selalu mau berdebat dengan hal-hal ini. Saya lanjut kembali, Bapak Ibu. Kata pelihara ini seperti mungkin ini. Kalau Bapak Ibu di rumah punya peliharaan hewan, yang ibu-ibu punya mungkin tanaman. Tapi pelihara ini bukan sekedar dipelihara, tapi itu dirawat. Itu diberikan sesuatu agar kalau tanaman itu bisa bertumbuh subur. Bahkan kalau bisa menghasilkan buah bisa. Begitu juga dengan hewan peliharaan agar dia tetap sehat. Dia tetap juga baik keadaannya. Olehnya penulis dalam hal ini memberikan suatu kalimat imperatif. Imperatif itu berarti kalimat perintah. Karena memang kata kasih itu adalah kata, selain kata sifat juga adalah kata kerja. Dan sangat sekali ditujukan pada yang namanya saudara-saudara atau persaudaraan. Kata asli sebenarnya ini, kasih persaudaraan itu bahasa yang keren. Dalam bahasa Yunaninya sebut Philadelphia. Dari kata philos dasarnya, kasih. Tapi ini bahasa keren. Kalau orang suka baca Alkitab, orang dapat baca itu di kitab Wahyu, ada jemaat 7 di sana. Salah satunya jemaat Philadelphia. Dan jemaat Pergamus, Smyrna, Thyatira, Efesus, juga Laodikia. Termasuk Philadelphia. Jadi Philadelphia itu artinya persaudaraan kasih. Jadi kalau kita di dalam ini, ya, ruangan ini, walaupun kita tidak satu DNA, tapi kita adalah satu persaudaraan kasih. Yang adalah dari dasarnya, kita yang telah dipilih, dipanggil, dan menjadi suatu umat. Dan kita adalah saudara-saudara seiman. Seperti lagu katakan kau. Tuh, biasanya. Bergandengan tangan. Ya. Gandengan tangan. Ya kita semua ini adalah satu saudara, walaupun bukan dari satu ibu, walaupun bukan satu DNA, tapi kita adalah saudara yang dikatakan di dalam Tuhan. Jadi dalam hal ini ada 3 poin di sana yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu siang hari ini, yaitu apa itu kasih persaudaraan atau yang kita sebut tadi dalam bahasa aslinya itu Philadelphia. Bahwa kasih persaudaraan itu adalah suatu kasih yang benar-benar, ya, bukan hanya kita nikmati atau rasakan, tapi juga kita harus praktekkan. Jadi kita harus mengaplikasikannya
mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita pribadi, bahkan juga dalam kehidupan kita di dalam jemaat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang di dalam kehidupan kita, setiap pribadi kita yang ada di sini, berapa banyak kita yang ada di sini, masing-masing punya masalah-masalah yang berbeda-beda. Tidak mudah kita mengatakan kepada umpamanya, ya, contoh saya saja ya, kalau sudah menyakiti hati istri, ya, lalu sangat dorang katakan, ya, mereka katakan itu sangat sakit. Kalau bahasa lagunya bilang sakitnya di sini. Ya. Kalau sakit sekali, lalu bilang maafkan saya. Kan? Belum tentu mereka langsung, atau kita pun paling tidak ada prosesnya. Mungkin memakan waktu. Tapi ada juga yang memang ya bisa saja dia terima, oke. Tapi kalau itu sudah sangat membuat kita kecewa, apalagi kita kalau mungkin seorang bisnismen, di mana rekan kerja bisnis kita menipu kita. Kolega bisnis kita membohongi kita, mungkin bisa membawa lari uang ataupun hasil daripada bisnis kita, yang sebenarnya dividen itu masing-masing 50%, tapi mungkin dia 1 sen pun kita tidak punya. Sedangkan kita sudah berusaha bekerja, lalu kita sudah dapat itu sebenarnya hasil itu, tapi kemudian kita hanya dengar cerita. Orang katakan surga telinga. Dia sudah pergi kemana, kita hanya terima dengar saja. Kita tidak dapat apa-apa. Lalu berapa tahun kemudian bertemu, lalu dia bilang maafkan saya. Apa Bapak, Ibu, Saudara bisa secara langsung, oh iya, terima kasih. Sudah membohongi saya. Bisa nggak begitu? Betul kan? Paling dalam hati ya, kalau mungkin belum jadi anak Tuhan, ada kata kasarnya itu. Ada bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan kita seperti itu. Jadi memelihara persaudaraan kasih tidak semudah kata orang membalikan telapak tangan. Itu ada prosesnya. Gitu. Apa itu persaudaraan kasih? Persaudaraan kasih itu pertama adalah kita benar-benar hidup. Sekali lagi, kita benar-benar hidup di dalam iman itu sendiri. Karena kasih iman itu adalah kata kerja. Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita tidak berkata aku mengasihi engkau, tapi dalam hati mungkin bahasa-bahasa yang kasar bisa keluar. Kalau dia sudah menipu kita, dia membohongi kita, dia mungkin sudah sangat kasar bagi kita. Ya, contoh saja, kejadian yang baru-baru minggu lalu, saudara-saudara kita seiman di Padang. Ya, sementara ada belajar dan juga kejadian yang ada di Jawa Barat. Apa seru cepat itu langsung katakan, ya sudahlah. Tapi karena memang gitu, kehidupan kita seringkali dalam tanda kutip, ya, oh ini orang Kristen, mereka punya kasih. Gitu. Mereka ya bahasanya mereka mengutip apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ya? Ini kesaksian seorang ibu. Kata teman saya, waktu mereka bersama-sama di Yayasan Dolus, setelah kejadian yang mungkin pernah kita dengar di Ambon itu, tahun 99, ya. Mereka orang-orang Ambon dan Maluku yang sebagiannya itu terserak ke Manado, mereka lari banyak di Manado.
Banyak juga di daerah-daerah yang lain termasuk yang ada di Jakarta ini. Tapi sewaktu mereka membahas tentang ini, ibu itu berkata begini. Karena kalian tidak mengalami. Saya yang melihat, saya yang mengalami. Di depan mata. Gitu. Bagaimana anak itu dipotong kepalanya. Malah ada yang bilang kalau ibu yang hamil itu berapa bulan, tinggal nunggu kelahiran dibelah. Lalu bilang, ampunilah mereka, karena mereka, kata teman saya, itu bahasa dipakai bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal hukum. Tapi kalau mereka sudah mengenal hukum, kalau mereka sudah mengenal Tuhan, apakah mereka menyebutnya Tuhan atau Allah atau siapa saja? Kita bukan di dunia primitif lagi. Kalau orang bahasa timur, orang Indonesia Timur katakan alifur, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita sudah mengenal Tuhan, lalu kita langsung berkata bahwa Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tahu mereka buat. Dan itu melanggar hukum. Dan apakah Bapak Ibu secara itu bisa langsung, ya sudahlah. Mungkin sudah nasib. Tapi ini yang luar biasa bagi kita. Oleh penulis untuk menjaga ini persaudaraan kasih. Agar di tengah-tengah kehidupan kita, supaya benar-benar teraplikasi dan implementasinya. Ini persaudaraan kasih ini. Kita harus terus diberikan motivasi. Kita harus terus diberikan kebenaran firman Tuhan. Agar dendam itu, ada kebencian itu, tidak menjadi akar pahit. Jadi apakah persaudaraan kasih itu? Peran kasih adalah sebuah proses yang untuk mengasihi tanpa ada akar pahit. Bisa dipahami sampai sini? Jadi tidak membenci, kalau di dalam Alkitab berkata, jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam. Kita bisa marah, bisa. Tapi jangan menyimpan dendam itu sampai itu menjadi akar kepahitan kita. Kita adalah manusia-manusia yang orang Manado bilang, ini orang Manado bahasa Manado, orang ini masih daging. Bahasa orang Manado bilang. Jadi kita ini masih daging, masih kulit katanya. Tapi itulah kebenaran firman. Kita bisa marah. Mungkin kita bisa benci. Tapi jangan sampai itu menjadi dendam, menjadi akar pahit. Dan itu kita menjauh daripada kasihnya. Jadi kasih persaudaraan itu adalah sebuah proses di dalam Tuhan untuk kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu bagaimana kasih persaudaraan itu bisa diimplementasikan? Mohon maaf, itu kita bisa baca di dalam Satu Petrus 3 ayat 8. Saya minta tolong ada jemaat Tuhan yang sudah dapat bisa membacakan itu 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Jadi bagaimana caranya supaya tercipta kasih persaudaraan itu? Kasih dan damai. 1 Petrus Pasal 3 ayat 8. Satu ayat doang. Ya Pak. Ya. Dan akhirnya adalah kamu semua sedia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Terima kasih. Jadi dia katakan bahwa kita harus seia, sekata. Bahkan juga dikatakan
kita harus rendah hati. Jadi bagaimana caranya supaya kasih persaudaraan itu tercipta dalam kehidupan pribadi, bahkan dalam kehidupan keluarga, bahkan dalam komunitas kita, adalah kita punya kata sepakat. Supaya baik saya, baik jemaat atau hamba Tuhan itu benar-benar dengan rendah hati mau mengasihi. Karena begini prosesnya, yang seperti kita juga lihat, dengar, karena kita hidup di dunia informasi yang begitu luas dan kita tidak pernah dalam tanda kutip terlambat untuk menerima informasi. Karena seringkali mereka katakan, ya sudah, kita mengasihi saja, tapi proses hukumnya itu jalan. Ya kan? Kan begitu. Kalau ya sudah rusak rumahnya, sudah ada yang korban, ya kan? Ya sudah, jalan. Gitu. Tapi inilah yang kita mau diingatkan. Tetap kita rendah hati. Kita tetap melihat ke depan itu. Kita tetap sepakat bahwa kalau itu terjadi, berarti itu seizin Tuhan. Tidak mungkin, kan? Alkitab berkata dalam lagu juga tuh, rambut kita saja jatuh itu Tuhan tahu kok. Tidak mungkin itu terjadi, sebelum saja terjadi Tuhan tahu. Tapi itulah yang diizinkan tuh Tuhan, agar apa? Agar ada pertumbuhan persaudaraan. Seringkali begini, Tuhan izinkan begitu terjadi, agar kita lebih lagi kuat persatuannya. Agar kita lebih lagi benar-benar hidup di bawah kakinya. Dan seringkali kita setelah kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah menjadi orang yang rajin, tapi seringkali kita lupa. Karena kesibukan, karena sesuatu hal yang tidak lagi ada mesbah. Mungkin cuma 5 menit, 10 menit. Karena kita mau cepat-cepat ke kantor, jangan terlambat, atau kita ada kegiatan yang lain. Doanya 15 menit dengan keluarga sering kita abaikan. Maka dari hal yang kecil ini, kemudian bisa menjalar kepada hal yang besar. Karena gereja yang terkecil itu adalah dari keluarga. Kalau segini kan sudah banyak kita. Berapa keluarga hamba Tuhan di sini ya, mungkin ada berapa belas keluarga. Tapi Tuhan mau agar setiap komunitas pribadi-pribadi di dalamnya itu betul-betul ada seia sekata di dalam Tuhan. Seringkali suami dengan istri berbeda di dalam kehidupan iman. Mengapa demikian? Karena kalau pakai bahasa orang Manado bilang begini, ngana jauh lebih dulu jalan, atau ngana lebih dulu berdoa, kita mau pi pasar, atau kita mau lekas, atau saya yang tinggal, atau saya duluan jalan, karena mau cepat jangan sampai terlambat, apalagi Jakarta macet gitu. Dan saya doa aja di kantor, saya doa aja tempat kerja. Tapi Tuhan yang mau agar tetap selalu ada mesbah keluarga. Siapkan waktu. Supaya betul-betul kita mau rendah hati. Kita mau seia sekata. Agar kasih betul-betul itu tercipta. Persaudaraan itu betul. Karena begini. Bisa kita begitu kan. Adik kakak. Satu DNA. Tapi sifat dan sikapnya bisa berbeda. Ya kan. Karakter-karakter kita bisa berbeda. Tapi Tuhan mau kita benar-benar melihat karakter Kristus. Yang selalu dia katakan itu. Kita harus rendah. Ma, pa. Kita bangun jam 5. 15 menit kita doa. 10 menit. Apalagi kalau ada anak-anak mungkin masih tidur. Tapi jangan lupa mereka sebentar ke sekolah. Kita doakan mereka. Agar tidak ada hal-hal terjadi. Begitu juga. Saya tahu kalau hamba Tuhan seperti Bek Suparan,
Tidak selalu mendoakan jemaat. Juga para pekerja. Jangan lupa mendoakan hamba Tuhan. Jangan karena kesibukan sehingga kita lupa. Gitu. Inilah yang diinginkan, bahwa di dalam persaudaraan kasih ini kita benar-benar harus rendah hati, harus seia sekata. Kalau di dalam bahasa aslinya dia katakan homo tumadon, satu hati. Makanya Paulus berkata satu hati, satu iman, satu roh. Agar kehidupan kita jemaat selalu terbangun imannya, kalau benar-benar kita satu hati, satu iman, satu roh, maka akan terciptalah itu namanya persaudaraan kasih, Philadelphia itu. Yang berikut adalah ketaatan kepada kebenaran, bahkan dikatakan tulus, tidak munafik. Jadi bagaimana caranya supaya tercipta persaudaraan kasih itu adalah tulus, tidak munafik. 1 Timotius pasal pertama ayat yang kelima. Saya minta juga kembali bisa dibacakan itu. Yang berikut di dalam Roma pasal 12 ayat 9. Jadi masing-masing kalau ada jemaat yang sudah dapat, kita baca 1 Timotius pasal 1 ayat 5 dan Roma pasal 12 ayat 9. Satu Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Roma pasal 12 ayat 9. Coba. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Terima kasih. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Ada lagu katakan, lain di bibir, lain di hati. Jangan kita berkata A, tapi di dalam hati kita itu B. Itu sekali. Jadi menjadi suatu umat kepunyaan Allah. Menjadi seorang di dalam kehidupan untuk membangun persaudaraan kasih. Kita harus tulus. Timotius berkata, dan juga kita tidak munafik. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Itulah salah satu cara untuk membangun atau terciptanya yang disebut dengan persaudaraan kasih itu. Dan yang berikut, poin yang ketiga adalah mengapa kita harus melakukan itu? Dalam arti, mengapa kita harus melakukan kasih persaudaraan itu? Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Jadi, kalau kita melakukan kasih persaudaraan itu, agar kita bisa disebut anak-anak Allah. Itu bisa kita baca dalam Matius 5:45 dan Lukas 6 ayat 35. Jadi, kalau kita mau disebut anak-anak Allah, bukan anak-anak setan, bukan anak-anak tetangga, ya kan? Tapi anak-anak Allah, jangan berkata bahwa saya Kristen. Tapi betul-betulkah engkau Kristen benar-benar mempunyai persaudaraan kasih dengan sama? Dalam hal ini Galatia pasal 6 ayat 10. Kita harus benar-benar mengasihi, tetapi juga di dalam Galatia itu ada kata prioritas. Yang pertama adalah yang seiman. Galatia pasal 6 ayat 10. Jadi kita membangun relasi dalam persaudaraan kasih itu, pertama adalah kita yang seiman.
Bagaimana kita mengatakan kepada orang lain yang seiman, aku mengasihi engkau. Sedangkan yang seiman saja kita tidak bisa mengaplikasikannya. Itu omong kosong namanya. Ya kan? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau kan menjadi anak-anak Allah. Karena Tuhan menjanjikan dalam perjanjian baru itu ada beberapa mahkota buat anak-anak Allah. Mahkota kehidupan, mahkota kemegahan, mahkota kemuliaan. Ya. Mahkota suku guru. Dan itu semua di dalam proses kita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah memang tidak mudah untuk mengatakan bahwa saya ini orang Kristen. Kalau orang Manado bilang dia Kristen, karena mayoritas Manado itu Kristen. Tapi setiap malam minggu ketemunya di got. Ya. Ada istilah bahasa kami di sana. Kalau dulu kami ada komisi pria Kombapa, PKB singkatannya komisi Kombapa itu. Kalau walaupun dihamba Tuhan, pelayan khusus, penatua atau dia. Saya pakai bahasa Manado supaya sedikit belajar bahasa Manado ya. Orang maksudnya kami, kita ini. Hari torang, Pak SMS dulu. Bukan SMS short message service, bukan yang di pesan singkat itu. SMS artinya singgah minum sadiki. Itu yang singgah minum sadiki itu kalau bahasa orang Manado bilang itu cap tikus, minuman keras. Ya. Kalau sana hasil petani itu kalau dari pohon enau itu mereka buat gula bisa, tapi juga buat cap tikus bisa. Dari kalau orang Batak bilang itu apa? Ada kalau sini ada tuak. Itu dari tuak itu mereka suling itu ada fermentasinya tuh. Mereka suling itu jadi cap tikus. Jadi kalau minuman itu mereka sana itu mereka katakan tes dulu, bakar dulu. Jadi buang di seperti meja gitu atau di bangku, mereka nyalakan dulu. Kalau dia menyala, kalau dia ada apinya itu warna biru, ini yang baik. Kadarnya hampir sama dengan alkohol kalau mau operasi Bapak Ibu. Kalau operasi kan biasanya itu 70%. Jadi kalau minum sana, kalau orang nggak biasa minum, itu minum sedikit saja sudah puyeng, mabuk, bisa jadi. Sebentar kalau orang Manado bilang sebentar kalau dia sebanyak minum, dia semua bawa bataria. Dan bilang semua kuku. Wah, seakan-akan dunia ini miliknya dia sendiri. Apalagi kalau di lorong-lorong begitu, kalau lagi dekat-dekat ibadah-ibadah ya, biasanya perayaan-perayaan Natal, Tahun Baru. Di sana Bapak Ibu, saya kemarin itu kita orang Minahasa pada umumnya, orang Sulawesi Utara itu mayoritasnya ada gereja besar sana, namanya Gereja Masih Injili di Minahasa. Mayoritas suku Minahasa itu ada perayaan kalau sama di Amerika katakan itu Thanksgiving Day. Ada ucapan syukur. Ya setiap minggu di bulan Juli sampai September ini, setiap daerah itu Bapak Ibu boleh pergi saja ke rumahnya siapa, Bapak Ibu bisa makan sepuas-puasnya. Di sana bilang ada nasi jah, tapi sini bilang kalau Sumatera bilang lemang itu nasi itu. Nasi jah itu setiap rumah itu siap. Ada dodolnya juga, ada makanannya itu B1 kah, B2 kah, B3 atau B29, bukan sabun. Itu disiapkan. Bapak Ibu bertamu kan tidak ditanya dari mana, tidak. Datang saja. Bahkan ada orang-orang itu dari turis. Biasanya ada acara di Manado itu ada festival-festival. Bisa mereka gitu. Ada ucapan syukur. Mereka katakan tuh hari pengucapan syukur. Biasanya hari Minggu diadakan. Itu pesta. Bapak Ibu. Habis pesta, mereka mulai karaoke, dari lagu rohani, jadi lagu rohana. Mereka mulai teriak-teriak. Ya. Siapa mau ganggu Pak kita? Padahal Kristen.
mayoritas Kristen. Tapi apakah ini benar-benar jadi anak Allah? Apakah ini pewaris mahkota itu? Apakah tidak adalah kekekalan hidup? Kalau tidak punya kehidupan dekat dengan Tuhan. Ya, waktu saya masih muda sebelum juga sekolah di teologi, kena mayoritas di situ. Saya lahir besar di Makassar. Papa saya orang Maluku Utara, mama saya orang Manado, Nyasa. Kami lahir di Makassar. Kemudian setelah papa meninggal tahun 78, kami kembali ke Manado. Saya sekolah sampai selesai dan tahun 90-an saya datang ke Jakarta dan kuliah di STT Lintas Budaya. Tapi sebelum proses ini ya sempat itu coba-coba juga. Nah, akhirnya saya tobat. Ternyata mabuk itu tidak enak. Walaupun sini sudah habis, ya, di lambungnya sudah kosong, tapi itu sakit kepala, tuh rasa muntah. Akhirnya saya ambil keputusan untuk bertobat. Dan satu KKR di Manado waktu itu kasih melanda Manado oleh hamba Tuhan pendeta Yeremia Rim, mungkin pernah dengar, almarhum, dan pendeta Yakob Nawai, almarhum, bikin KKR di sana, dan saya ambil keputusan untuk bertobat, tapi itu juga proses. Tidak seperti langsung bertobat, langsung jadi orang kudus. Masih ada kudis-kudisnya sedikit. Jadi itu dibentuk supaya ini karakter-karakter yang dulunya jadi karakter Kristus. Setelah kuliah juga begitu. Masih banyak sisa-sisanya itu, ampas-ampasnya itu dibersihkan. Harus tetap belajar terus. Karena kita, seperti saya katakan, kita ini masih daging. Jadi supaya kita, mengapa kita harus melakukan persaudaraan kasih itu, supaya kita menjadi anak-anak Allah, dan juga kita akan mendapat karunia kerukunan. Itu kita bisa baca, ya. Bahkan berkat kerukunan itu yang kita mungkin sudah hafal ayatnya itu, Mazmur 133. Kalau sudah di dalam persaudaraan kasih ini, pasti akan tercipta kerukunan, dan itulah yang disebut di dalam Mazmur 133. Maka Tuhan memerintahkan, ya, berkat-berkatnya buat kita. Maka terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya bisa mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi, melakukan Peganglah Tanganku Roh Kudus. Tiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Allah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, beri syukur dalam simfoni
Nama yang dimurah, Yesus Kita berdoa. Benar Bapa, menyadari akan hidup ini, kami tidak dapat mampu menciptakan persaudaraan kasih kalau kami tidak dipegang, dibimbing oleh Roh-Mu. Kami butuh Tuhan untuk membimbing kami. Pegang tangan kami Roh Kudus, agar kami tidak kehilangan arah tujuan hidup ini. Agar kami benar-benar mendapatkan kekekalan itu. Kami butuh Tuhan untuk terus memberikan kami hikmat, memberikan kami semangat di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Dan bila kebenaran-kebenaran firman-Mu terus bergema dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Agar kami bisa menjadi saksi-Mu, agar kami bisa menjadi teladan, dan kami bisa menjadi orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan keluarga, lingkungan, jemaat, dan masyarakat. Bapa Surgawi, siang ini bagi mereka yang mendengarkan firman-Mu dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan, Tuhan tolong pimpin baik pribadi, keluarga, bahkan kehidupan jemaat di tempat ini, agar terus bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus. Kami percaya bahwa perjuangan anak-anak Tuhan di tempat ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungan tempat ini, bagi negeri ini, dan bagi untuk kemuliaan hormat untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah berhenti, tapi Engkau terus bersuara, Engkau terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Dengan suku kami, kadang terpaku dengan asal daerah kami, terpaku dengan marga kami, terpaku dengan keluarga kami. Tapi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa Tuhan Yesus telah mempersatukan kami, bahwa kami adalah saudara satu terhadap yang lain. Bahkan persaudaraan kami bersifat kekekalan. Karenanya mampukan, sanggupkan kami Tuhan untuk menjaga tali persaudaraan satu terhadap yang lain. Firman-Mu sudah diberitakan kepada kami. Biarlah kami menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kami menyadari juga dalam kehidupan ini ada banyak kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Kami mau mengingat penderitaan kesengsaraan Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami boleh mengakui segala kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dengan jujur, dengan ketulusan hati, kami bersalah. Dan mari Tuhan Yesus menguduskan setiap kami. Basuh kami dengan kuat kuasa darah Yesus, supaya kami semua boleh berkenan kepadamu. Dan ingatkan kami, supaya kami boleh sama seperti perempuan yang bijaksana di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Peliharakan setiap kami Tuhan. Karenanya berkati kami semua dan kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan lebih dahulu sidang jemaat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 hingga ayat 32.
Saya akan membacakan dengan cepat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 27, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Sedang jemaat, saya undang bagi yang bertugas untuk maju ke depan. Yang bertugas, pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku mati, ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Kita ulang sekali lagi. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati, ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku yang ku jatuh pada
roti di sebelah tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Karenanya sidang jemaat, makanlah. Kita mengingat penderitaan, kesengsaraan Yesus Kristus hingga mati di atas kayu salib. Ia dihina, ia dicaci maki, ia direndahkan. Ia ditinju, ia dimahkotai duri. Ia dipaksa untuk memikul salib dan dipakukan di atas kayu salib. Hingga Yesus Kristus mati untuk menanggung segala kesalahan kita. Sekaligus kita mempersiapkan diri untuk kedatangannya yang kedua kalinya. Karenanya sidang jemaat, mari kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karenanya, minumlah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Kami mengingat akan penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematian Tuhan Yesus. Kami juga boleh ingat dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saat Yesus datang kedua kali, kami ditemukan dalam keadaan setia, dalam keadaan berkenan di hadapan Tuhan. Karenanya berkati setiap kami, berkati setiap sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut dan kami berterima kasih untuk perjamuan yang sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai komandan menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku berlimpah, bahkan kekurangan selalu mengikutiku. Ku bunyi, ku sembah sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Badai komandan menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku berkata, atasku berlimpah,
percaya kamu atasku melimpah. Berikan kemurahan selalu mengikutiku. Aku percaya, aku kalau anakku berlimpah, berikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Kami sungguh percaya penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini ada dalam sepengetahuan Tuhan. Karenanya kami boleh terus maju di dalam Tuhan, penuh dengan penyerahan kepada Tuhan. Beriman, berpengharapan. Dunia boleh berubah dengan segala keadaan. Ialah iman kami tidak pernah berubah kepada Tuhan. Sekali percaya, terus percaya. Terima kasih, berkati hambamu Bapak Pendeta Julianus Tupano yang boleh melayani hari ini, yang boleh mengingatkan kepada setiap kami betapa pentingnya bagi kami memelihara tali persaudaraan. Biarlah Tuhan Yesus berkati beliau di tengah-tengah pelayanannya, dalam keluarganya, dan aktivitas lainnya bersama dengan Ibu. Demikian juga untuk yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Biarlah pelayanan yang dilakukan hanya untuk hormat, kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga sidang jemaatmu yang meluangkan waktunya, yang memenuhi panggilan Tuhan untuk datang beribadah seperti hari ini. Biar Tuhan yang memberkati, menguatkan, menghiburkan, dan terus maju di dalam Tuhan di hari-hari yang akan datang. Tidak hanya sepanjang bulan ini, tapi bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun dan tahun-tahun yang akan datang. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk yang berulang tahun. Biarlah dengan usia yang bertambah, biarlah kasih sayangnya, imannya kepada Tuhan semakin bertambah-tambah pula. Sehingga melalui kehidupan mereka, nama Tuhan Yesus dipuji, dipermuliakan. Kami berdoa untuk sidang jemaatmu yang diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, bahkan sakit penyakit. Tuhan beri penghiburan, kekuatan. Tidak mudah kecewa, tawar hati, apalagi berputus asa. Biarlah terus ada pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Karena pengharapan yang daripada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karenanya di dalam nama Tuhan Yesus mereka mengalami pertolongan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan, Tuhan peliharakan. Bahkan untuk masa depan mereka, masa depan kami, masa depan anak-anak kami di tangan Tuhan adalah masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih banyak Bapa di sorga yang ada dalam ikatan kuasa dosa. Kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam hatinya supaya ada pertobatan yang penuh. Ada kerajinan yang penuh, ada kesetiaan yang penuh kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah pemerintah kami mohon Tuhan. Sekali lagi karuniakan hikmat, bijaksana, kemampuan untuk memimpin bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Demikian juga kepala-kepala daerah khususnya DKI Jakarta mampu membawa perubahan yang dimana warga atau penduduk DKI Jakarta ada dalam kesejahteraan, ada dalam keamanan.
Kami berdoa untuk paham intoleransi, paham-paham radikal, bahkan teroris. Biarlah semakin berkurang di negeri ini. Kami tahu tidak semua bisa dihapus, ditiadakan. Karena ada orang-orang yang memahami ajaran, doktrin, dan lain sebagainya secara keliru. Tapi biarlah Tuhan campur tangan untuk Densus 88, untuk pemerintah, khususnya kami, orang-orang percaya kepadamu, untuk tidak terprovokasi, untuk tidak ikut-ikutan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kami penuh dengan doa, kami penuh dengan kasih, mendoakan mereka, supaya sekali waktu, mereka juga boleh bertepuk lutut, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk bangsa di dunia, negara-negara yang bertikai, khusus Asia Tenggara ada Thailand dan Kamboja. Kami mohon supaya ada kedamaian. Kami mohon supaya mereka boleh menyelesaikan konflik yang ada dengan baik dan tidak menjalar kemana-mana. Termasuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami sekali lagi tidak mudah terprovokasi oleh negara-negara tetangga, dalam hal ini pemimpin-pemimpinnya. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk perekonomian sidang jemaat. Kami berharap apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Pada saat berhasil tidak sombong. Pada saat berhasil mampu menata mengelola keuangan dengan baik. Pada saat berhasil boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Ini harapan kami. Anak-anak dari sidang jemaat-Mu boleh terus dididik dalam pengenalan takut akan Tuhan. Seperti berita mimbar hari ini. Tanggung jawab untuk anak-anak takut akan Tuhan adalah tanggung jawab orang tua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sebentar lagi akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Sertai dalam perjalanan. Sertai kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Pertemukan kembali sidang jemaat-Mu dalam pertemuan yang indah, yang manis, yang penuh kerinduan di dalam Tuhan. Untuk bersama-sama mempermuliakan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan di tempat ini. Ini doa dan harapan kami. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.